Om Swastiastu. Sobat CGP, calon guru penggerak dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Pembelajaran ini terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional sekaligus berdiferensiasi. Diferensiasi di sini ada berdiferensiasi produk, kemudian ada berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu minat. Kita simak videonya lebih lanjut. Selamat sore anak-anak sekalian. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Sehat semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Berdoa seperti kita di kelas ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama. Ada yang mau pimpin doa? Silakan ambil posisi tegak. Badannya ditegakkan ya. Jangan tengadah. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Nah, penting kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan, itu agar apa yang kita lakukan selama kegiatan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Tapi ingat ya, itu doa itu adalah bentuk rasa syukur kita karena kita sudah diberikan kesehatan, hari ini bisa berkumpul meskipun dalam bentuk tatap muka virtual. Sambil menunggu teman-teman yang bergabung nanti, tetap kita akan mulai ya pembelajarannya. Kemarin anak-anak sudah belajar lagu syukur. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu syukur itu bersama-sama ya. Siap ya? Ya. Oke. Oke anak-anak, kita lanjut. Tadi kita sudah bernyanyi bersama lagu syukur. Biasanya lagu syukur itu kan satu stansa saja, tetapi yang diputar tadi di video tadi itu ada 3 stansa. Jadi sudah bisa ya. Nah, ini kita akan belajar tadi pagi ya. Tadi pagi sudah materinya sudah Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Hanya saja kita sekarang kita belajarnya lewat Google Meet. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu dengan lingkungan sahabat kita. Kemudian, kegiatan belajar kita hari ini, Bapak rangkum menjadi 4 bagian. Tadi kita sudah berdoa, kemudian bernyanyi lagu syukur. Nah, sebentar kita akan mengetahui apa sih tujuan belajar hari ini. Kemudian, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. Oke, itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, sekarang baru kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti tadi, tujuannya adalah agar pertemuan kita hari ini itu berjalan dengan tertib, tidak mengganggu teman yang lain, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak Bapak ajak duduk dengan tenang, coba duduk dengan tenang, posisikan duduknya dengan tenang. Dah, kemudian coba pejamkan mata. Pejamkan mata, pejamkan mata, tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan. Kemudian tarik napas yang panjang ya dari hidung, hembuskan. Coba rasakan nafasnya yang ditarik dari hidung ya, rasakan dalam. Coba sekarang buka matanya. Ya Aurelia, kenapa? Saya mau izin sholat dulu. Ya silakan nak. Nanti gabung lagi ya kalau sudah selesai. Iya, ya Pak. Aurelia. Nah, gimana rasanya ketika anak-anak menarik nafas itu? Gimana? Lebih tenang?
Iya. Lebih fokus? Iya. Jadi sebenarnya cara-cara ini sudah digunakan. Coba tanya nanti orang tua, kakak. Cara ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus kita ketika mau belajar. Oke, berarti sudah siap belajar ya? Nah, kita akan mulai belajar pola lantai. Nah, pola lantai Bapak lanjutkan share screen-nya yang tadi ya. Pola lantai. Bisa dilihat, Nak? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama kita akan belajar pola lantai. Nah, pola lantai itu apa? Pola lantai itu sebenarnya adalah garis imajiner. Garis imajiner itu garis hayalan ya, garis ada garis tapi tidak kita bisa lihat. Nah, itu garis imajiner, imajinasi, garis hayal. Nah, itu yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Nah, itu disebut dengan pola lantai. Nah, kalau gerakan tari ini ada berbagai macam. Ada yang pertama itu penari melalui garis lurus ke depan. Nah, dia dari belakang ke depan. Biasanya kalau dalam tari Bali biasanya penarinya baru keluar itu kan dari belakang ke depan berjalannya. Nah, kemudian ada pola lantai. Nah, ini jenis-jenis pola lantai. Ada pola lantai diagonal. Ini pola lantai dilakukan oleh penari yang berkelompok ya. Penari yang lebih dari satu. Misalnya di sini ada 5 orang penari dengan posisinya diagonal seperti ini. Diagonal. Kemudian ini pola lantai yang digunakan pada tari. Nah, sekarang Bapak ingin putarkan anak-anak video tentang pola lantai. Dilihat ya videonya. Pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Oke, ya. Sudah selesai ya videonya. Pola lantai tadi materinya sudah, videonya juga sudah. Nah, anak-anak pasti sudah membuat LKPD yang di Classroom. Sudah belum? Sudah. Oke, yang Sudah. modelnya seperti ini. Nah, sudah bisa dilihat, Nak? Sudah. Sudah. Ini kan yang dari pagi kan? Ya. Iya. Anak-anak sudah jawab belum? Ke Dwi ya. Dwi gimana? Sudah, Dwi? Oke, coba bacakan, Dwi. Apa itu pengertian pola lantai? Pengertian pola lantai yang dimaksud dengan pola lantai adalah garis dengan bentuk tertentu yang dilalui oleh para penari ketika melakukan gerakan tari. Bagus. Yang nomor 2, gambarnya gimana? Coba liatin Bapak dengan teman-teman juga di depan kamera, dilihatin gambarnya. Sekarang kita lanjut ke siklus air ya. Namun sebelum lanjut, kita duduk tenang dulu seperti tadi. Duduk tenang, coba duduk tenang, duduk yang baik. Coba tarik napas seperti yang Bapak ajarkan tadi, biar lebih fokus belajar. Tidak lain-lain ya. Tarik nafasnya, rasakan nafasnya, hembuskan. Pasti lebih konsentrasi nanti belajarnya. Coba lagi, dicoba. Hembuskan. Oke, gimana rasanya? Sudah mulai fokus ya, fokus. Nah, nanti Bapak latihan memperagakan pola lantai. Bisa anak-anak videokan ya, buat videonya boleh, buat fotonya boleh. Bapak beri pilihan ya. Buat video boleh, buat foto juga boleh, atau anak-anak bisa menggunakan voice note. Jadi anak-anak bisa memilih ya sesuai dengan minat anak-anak, mau memilih mengumpulkan dalam bentuk video, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk voice note atau rekaman suara. Sekarang kita lanjut ke
siklus air. Nah, di halaman, Bapak lanjut ya, share screen dulu. Sudah bisa Anak-anak lihat? Siklus air itu ada proses namanya evaporasi, kondensasi, presipitasi, kemudian ada collection. Ini sudah dibaca ya? Sudah. Sudah. Oke, nah ini sekarang kita diskusikan ini ya. Peristiwa apa yang terjadi pada teks? Nah, peristiwa apa yang terjadi? Siapa bisa? Coba langsung. Pak, Saya, Pak. Oh, Kadek lagi. Silakan, Dek. Akan terjadi kekurangan air. Kekurangan air. Coba anak yang lain mungkin punya pendapat lain. Apa akibat dari kemarau panjang? Iya, Kak. Ya, Ria, silakan Ria. Maka akan mengakibatkan tumbuhan mati karena kekurangan air. Bagus. Manusia kekurangan air, tumbuhan kekurangan air, hewan juga akan kekurangan air. Kalau kekurangan air nggak bisa bertahan kan, pasti mati. Apalagi kemaraunya panjang. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan air bersih. Nah, dari hasil diskusi tadi, bagaimana cara anak-anak, misalnya tadi yang menjawab Kadek Bunyari. Anak-anak yang lain gimana? Apakah harus ikut berbicara atau mendengarkan dengan baik? Apa yang dilakukan ketika teman berbicara saat diskusi? Mendengarkan dengan baik. Oke, mendengarkan dengan baik. Bapak harap anak-anak bisa melakukan itu ya. Jadi ketika teman menjawab, diskusi, berbicara, anak-anak yang lain berarti mendengarkan. Dari diskusi tadi kita tahu bagaimana cara menghormati teman yang menjawab. Seperti yang dibilang Ria tadi. Ketika teman ada yang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Jadi tahu hasil diskusinya apa, jadi kita bisa memahami. Seperti itu cara menghormati teman yang ketika diskusi mengajukan pendapat atau berbicara. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang baru Bapak ingin lihat posternya. Nah, posternya udah dibuat kan? Belum. Yang sudah dulu, yang belum nanti dilengkapi tugas-tugasnya ya. Posternya coba Bapak lihat, satu aja. Ayo, siapa yang mau memperlihatkan? Teman-teman, ini loh poster saya. Poster saya ini seperti ini maksudnya, itu. Ayo, coba Cindy, coba Cindy. Posternya Bapak mau lihat. Posternya. Anak-anak yang lain bisa lihat posternya Cindy? Bisa. Nah, itu posternya Cindy ya. Sudah bagus, tapi kalau di warna itu lebih bagus lagi Cindy ya. Nah, itu Dwi sudah memperlihatkan. Bagus. Oh, itu bagus gambarnya. Nah, nanti posternya itu dikumpulkan dalam bentuk foto boleh ya. Jadi dalam foto boleh, kemudian anak-anak memvideokan. Selamat pagi teman-teman. Seperti ini poster yang saya buat. Poster ini menceritakan tentang siklus air. Ya. Boleh buat videonya ya. Kemudian boleh juga pakai rekaman suara. Misalnya foto disertai dengan rekaman suara. Boleh juga. Jadi anak-anak bebas memilih. Tergantung sukanya anak-anak ya, minatnya anak-anak apa, mau buat videonya, mau buat rekaman suaranya, atau mau buat foto ditambahkan dengan rekaman suara, boleh. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, berarti tugas yang belum dikumpulkan melalui classroom, nanti dilengkapi ya. Dilengkapi, tapi tidak usah hari ini, boleh istirahat nanti setelah selesai belajar. Oke, pembelajaran hari ini cukup ya. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini?
Pengertian tentang siklus air Satu, siklus dengan air. pola lantai. Dengan pola Tentang lantai. pola lantai. Iya, kita hari ini belajar tentang siklus air dan pola lantai. Jadi Bapak berharap anak-anak bisa paham ya. Bapak simpulkan materi hari ini, kita belajar pola lantai. Yang pertama, bagaimana pengertian pola lantai, kemudian contoh-contoh tarian yang menggunakan pola lantai, kemudian siklus air, dan bagaimana dampak siklus air jika tidak berjalan atau tidak sesuai dengan normalnya siklus air itu berjalan. Oke, anak saya, hari ini Bapak cukupkan. Tadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Bapak sampaikan terima kasih atas partisipasi anak-anak. Kita berdoa, setelah itu anak-anak kita berdoa. Oke, ambil posisi tegak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sebagai ucapan rasa syukur kita sudah belajar dan bisa memahami materi dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Selamat malam, Pak. Ya. Oke. Aurelia sama Dwi boleh lihat ya. Bapak Ibu CGP calon guru penggerak dimanapun berada, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang pertama, yang ikut kegiatan pembelajaran online atau berbasis daring ini adalah hanya beberapa siswa. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses siswa untuk masuk ke Google Meet. Itu disebabkan karena jaringan, kemudian ada beberapa anak yang tidak memiliki kuota. Kemudian, dari segi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Hanya saja ada beberapa kendala yang mungkin sulit disampaikan ketika pembelajaran daring. Misalnya, mengarahkan anak-anak untuk selalu tertib ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian, memute mix ketika pembelajaran itu juga sangat sulit dilakukan karena ada beberapa anak yang tidak bisa mengoperasikan HP atau gadget yang dimiliki ketika berlangsung Google Meet. Kemudian pada perencanaan yang sudah dibuat sudah cukup matang, tetapi tentu saja kita sadar sebaik apapun perencanaan yang dibuat, apabila kendala dalam pelaksanaan masih ada, otomatis perencanaan itu kita tidak bisa lakukan dengan baik. Pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi ini tentu masih memiliki kekurangan, sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun berada, semoga pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu bagaimana melaksanakan kegiatan daring, tetapi kita tetap bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi tentunya. Sebagai akhir kata, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu menonton video aksi nyata calon guru penggerak. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.